lagi mau cari manis-manis di Exendong Hanok Village. Ini dia, kiri kanan semuanya cafe, ada toko-toko juga, tapi kebanyakan di sini adalah coffee shop. Dan ini vibe-nya mix antara tradisional Korea dengan Japanese dan ada modern lah. Kita mau masuk ke dalam cafe ini guys. Pernah lihat salah satu postingan orang di Instagram dan kita coba masuk. Namanya adalah apa namanya guys? Turtle Cafe. Soalnya ini gambar turtle ya, kalau nggak salah. Yuk kita masuk. Lagi ngopi guys di, harus lihat catatan, suka lupa, Exendong Hanok Village. Nih kita lagi di sini nih, Exendong Hanok Village. Ini adalah area di mana banyak cafe, coffee shop, pastry, dessert, sweets, dan juga banyak clothing brand-brand lokal Jepang lagi di Korea nih. Sekarang belum bisa move on dari Jepang. Brand lokalnya Korea banyak yang dijualin di sini ya. Jadi kayak yang di depan ini itu adalah brand lokalnya Korea punya, dan brand lokal untuk Korea itu nggak bisa di underestimate. Kualitasnya bagus. Mereka punya standar yang mutunya oke banget. Mau nyoba beli barangnya pakai produk Korea boleh. Recommended. Lagi ngopi ini guys. Ini pernah lihat salah satu postingan orang dan kayaknya memang tempatnya bagus. Makan cake-nya ini tuh mengejutkan. Kenapa? Ini tuh pakai jeruk Bali guys. Nggak nyangka aja. Kurang asem sih, jadi ngopi lagi buat kedua kalinya. Harusnya pergi berdua nih ke Korea, tapi nggak jadi. Visa teman saya ditolak. Sampai sekarang pun bingung, kenapa visa teman saya itu bisa ditolak. Secara persiapan pendaftaran visa, itu tidak perlu ada yang diragukan. Tapi sering terjadi hal yang di luar kehendak asik, bahasanya formal. Jadi yaudah deh, sendiri. Padahal teman saya lebih well prepare ke Koreanya daripada saya sebenarnya. Dia lebih tahu banyak kuliner, dia lebih tahu banyak spot drakor dan hal-hal yang berhubungan sama K-pop, karena saya minta tolong sama dia buat nyari referensi. Tapi karena nggak bisa berangkat karena visa ditolak, ya udah saya berangkat sendiri dengan persiapan yang seadanya. Pastiin tuh kalian juga ke Exendong loh. Ini nih tempat ini, bukan cafe ini. Kalian boleh deh milih bebas mau di cafe mana aja buat ngopi atau nyobain dessert, bebas. Tapi harus ke Exendong ini, Hanok Village. Cafe-cafe dan tokonya itu masih pakai arsitektur gaya tradisional Korea. Jadi itu yang bikin beda ambience-nya. Seru-seru. Exendong Hanok Village. Jadi Hanok itu adalah rumah tradisional Korea. Jadi krimnya sih enak ya. Tapi dibilang enak banget juga biasa aja. Tapi ini adalah yang paling direkomendasin buat dicobain. Di menunya tuh ada tulisannya best. 4 hari di Korea, kayaknya saya perlu info ini deh buat teman-teman. Di sini agak kesulitan sama bahasa karena kebanyakan, kalau pengalaman saya nih, saya nggak ngomongin orang lain. Pengalaman saya di sini kebanyakan storekeeper, waiters itu nggak bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kalian harus lebih aktif pakai misalnya kayak Google Translate atau apapun translator app yang available di handphone kalian. Jadi ya begitu, perlu effort. Tapi kan sekarang sudah ada aplikasi, jadi nggak ada masalah. Terus kalau urusan transportasinya di sini simple, gampang, praktis. Mesinnya itu mudah dimengerti, penggunaannya nggak jelimet, nggak ribet kayak di Jepang. Kalau di Jepang tuh kayak butuh 1,5 hari lah kira-kira. Kalau udah pakai transport MRT kebanyakan baru bisa paham jalurnya. Yang memang bisa dibilang karena dia transportnya di Jepang itu kan di running sama beberapa company gitu. Kalau di Korea ini gampang karena kita pindah dari satu station, misalnya dia interchange, itu nggak perlu keluar
atau nyari stasiun yang lain. Jadi semuanya sudah terintegrasi. Enaknya di Korea seperti itu. Jadi kalau kalian mau beli single tiket atau single pass juga boleh, nggak masalah. Nggak harus kayak di Jepang kita harus pakai JR Pass kan biar lebih hemat. Di sini nggak begitu mahal kok. Satu kali jalan itu biasanya saya bayarnya 1.350 won. Terus ada deposit 500 won. Nanti kalau kalian sudah sampai di tapping kartunya, nanti bakal di remind tuh, masukin kartunya kembali ke mesinnya, kemudian nanti depositnya yang 500 won itu dibalikin lagi dalam bentuk koin. Biasanya begitu guys. Jadi itu tadi, kalau dalam urusan bahasa kalian perlu sedikit effort karena orang Korea itu agak kesulitan untuk berbahasa Inggris, sulit memahami, dan kalaupun mereka bisa agak terbata-bata dan pronunciation-nya kurang jelas. Yang kedua, transportasinya di sini tuh gampang banget guys. Jadi nggak perlu yang namanya beli kayak JR Pass di Jepang, tapi beli aja single tiket. Dan kalian kalau mau cari location, ingat pakai Google Maps atau pakai Maps-nya iPhone, karena saya pakai iPhone. Di situ nanti kalian nggak harus selalu naik MRT juga gitu. Ada yang dimana satu lokasi tuh cukup dekat lah, kayak 1 kilo, 1,5 kilo. Nah itu masih bisa dijalanin guys. Jadi jangan malas-malas. Seperti itu. Ya udah gitu aja sih. Kita mau lihat-lihat dulu di sini orang Seoul itu bagaimana mereka mengekspresikan diri mereka dengan fashion. Kita lewatin venue di mana Seoul Fashion Week 2023 Fall Winter ini dilaksanakan. Jadi kita intip. Nih bahkan ada yang tulisan selamat datang tuh. Selamat datang. Tapi bukan makanan Indo guys. Ini kayaknya bendera Malaysia kan ya. Ini dia tempatnya. Ada logo halal ya.